Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Neo Statikal Kalimantan Barat Pontianak. Sekarang saya akan memberikan tutorial penting yang bisa dibilang ini benar-benar nyawanya teman-teman untuk merawat unit ya, agar awet dan tidak rusak, tidak gampang rusak ya. Jadi perawatan-perawatan itu harus, ibaratnya kita pakai mobil atau motor juga ada waktunya. Si motor atau mobil itu rusak ya, seperti turun mesin atau kita harus ganti oli tiap bulan, harus pompa ban, harus ganti ban ya, begitu ya kawan-kawan. Yang matic biasanya harus ganti panbel kan, yang manual harus ganti gear, seperti itulah kurang lebih. Jadi saya akan memberikan beberapa poin penting dan saya akan menjelaskan secara detail bagaimana cara main dan perawatan yang baik untuk unit-unit airsoft. Nah ya, agar kawan-kawan tidak melakukan kesalahan saat menerima unit airsoft dan unit airsoft itu bisa awet di tangan kawan-kawan ya. Poin pertama, seperti yang sudah saya sering bilang, unit airsoft ini yang saya setting, saya tidak menggunakan per kembali ya kawan-kawan. Kenapa saya tidak pernah menggunakan ini? Kadang karena saat kita menggunakan per yang lumayan power gitu ya kawan-kawan, saat dia kembali itu suka nggak sinkron antara per belakang dengan per depan. Jadi bisa menimbulkan masalah seperti double fit ya. Double fit dalam arti dia yang harusnya maju sekali bisa jadi maju terus begini lagi, sempat mundur sedikit jadi bisa 2 kali dia nolak BB ya. Nah, ya itu poin pertama. Jadi kenapa saya tidak pernah menggunakan per kembali? Karena saya menghindari untuk kita mengejar di per besar, sebaiknya ini tidak digunakan. Oke. Poin kedua yang harus kalian perhatikan saat bermain airsoft, jangan pernah sekalipun ya, seperti yang sudah saya bilang berkali-kali tapi masih kadang ada kawan-kawan yang melakukan kesalahan. Kalau unitnya masih ketolong sih masih nggak apa-apa, tapi kalau nggak ketolong itu kan jadi masalah kan gitu. Ini posisi kokang seperti ini tidak boleh menembakkan ya kawan-kawan. Jangan menekan trigger dengan posisi kokangan seperti ini. Jadi yang terjadi di dalam unit itu saat posisinya seperti ini ya, seharusnya nah ini posisi si piston itu begini. Bentar, kok nggak nyangkut. Nah, posisi saat dia seperti ini ya, posisi di belakang slide-nya, posisi piston ini seperti ini kawan-kawan, dan housingnya masih di belakang. Kalau kita tembakkan secara paksa, si housing ini akan menghantam secara membabi buta ke chamber ya, akan menghantam secara membabi buta ke chamber, dan yang terjadi si housing ini bisa pecah, amburadul pecahnya, dan si chamber juga bisa pecah, dan slide juga bisa pecah ya. Jadi kalau pecah di slide, pecah di chamber, pecah di housing dan piston, itu artinya kawan-kawan menembakkan dengan posisi seperti ini. Kalau kita lihat saat slide dipasang seperti ini tidak boleh ditembakkan ya kawan-kawan. Jadi saat posisi seperti ini, kinerja yang harus terjadi seharusnya itu kita kembalikan sempurna ya. Nah, misal dia nyangkut seperti ini, buka magazine dulu. Nah, kebetulan nggak ada peluru. Nah, kita tarik dulu, terus kita masukin gini. Ya, kawan-kawan. Seperti itu ya, kalau dia nyangkut. Jadi, boleh ditembakkan saat dia sudah sempurna seperti ini. Bagaimana penampakan di dalamnya? Di dalamnya dia akan seperti ini, kawan-kawan. Saat kita majukan slide, si housing ini akan maju dan menolak BB ya. Dia fungsi sayap ini menolak BB ke depan, masuk ke chamber. Makanya akan biar lancar itu kita agak mencondong ke depan untuk balikin slide-nya. Kita balikin seperti ini. Nah, saat posisinya seperti ini, posisi slide-nya seperti ini, sudah kembali sempurna. Begitu ya kawan-kawan. Nah, saat dia sudah kembali sempurna seperti ini, yang memang harus bergerak itu hanya piston di dalam untuk menghantam ke depan. Makanya salah satu fungsi karet piston itu, fungsi karet piston ini seperti ini ya, karet piston. Mana sih? Nah, ini. Fungsi karet piston. Kok susah keluar sih?
Ini yang bikin durasi jadi lama. Nah, fungsi karet piston di dalam piston itu, selain dia memberikan kompresi yang padat, dia akan menahan hantaman ekstrim agar si piston ini dan housing ini tidak bertabrakan dan pecah. Itu salah satu fungsinya. Dia sebagai peredam juga, gitu ya kawan-kawan. Jadi untuk posisi yang boleh ditembakkan, posisinya sudah seperti ini. Kalau kita lihat dari luar itu, posisi slide-nya sudah kembali sempurna. Artinya si housing ini sudah posisinya seperti ini, sudah menempel di chamber. Kenapa dia harus nempel di chamber? Karena saat housing mulutnya itu nempel di chamber, dia akan kena ke karet backing. Nah, saat dia mulut housing ke karet backing itu kena dengan sempurna, otomatis kompresinya akan padat. Jadi kompresi itu bukan hanya di piston sama di housing aja kawan-kawan, jangan salah. Mulut nozzle ini harus ketemu karet backing dan kompresinya padat, tidak bocor, baru dia bisa menghasilkan power yang bagus. Makanya saat slide dikembalikan, posisi housingnya seperti ini. Dia untuk menghasilkan kepadatan kompresi ya kawan-kawan, baru boleh kita tembakkan. Nah, kalau kita tembakkan posisinya seperti ini. Nah, gitu kawan-kawan. Tapi kalau kita tembakkan posisi housingnya masih di belakang, dia akan membabi buta, menghantam secara tidak jelas. Jadi saya pastikan gitu, saat itu juga slide-nya bisa pecah, ini bisa pecah, chamber juga bisa pecah. Tinggal mana duluan yang pecah gitu kawan-kawan. Ya. Oke. Poin ketiga yang harus kalian perhatikan untuk merawat airsoft gun kalian ini agar awet ya. Ini juga wajib, yaitu dengan rajin memberikan pelumas. Ya kawan-kawan, buka slide dengan cara kalian cukup buka bagian baut bagian belakang aja, yang depan ini nggak usah. Buka baut bagian belakang, terus kalian renggangkan seperti ini sambil dimajukan pelan-pelan ke depan sampai lepas. Setelah lepas seperti ini ya kawan-kawan, ada dua cara. Mau cara agak ribet tapi bagus, tapi kalau cara simpelnya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Cara ribetnya kalian tarik pakai jari seperti ini sampai si mulut nozzle-nya ini sudah lepas dari chamber ya. Kalian naikin ke atas pelan-pelan aja. Nah, lepasin seperti itu. Jadi jangan ini sebelum mulutnya lepas dari chamber kalian sudah paksa-paksa naik, nanti karetnya ini bisa robek, kan ribet lagi gitu. Jadi harus pelan-pelan aja ngerjainnya. Oke ya. Semoga ini jelas. Nah, terus kalian ambil pistonnya. Oke. Kalian lap dulu. Nah, ini kan ada kotoran nih, kelihatan nih. Mana fokusnya tuh? Nah, itu kadang ada kotoran-kotoran nempel, bekas tuning kadang, atau bekas debu-debu gimana. Bersihkan dulu kawan-kawan, biar dia tidak menggesek ke bagian si ini housing gitu. Karena debu atau kotoran dengan per yang kuat ini, dia akan menjadi gesekan seperti silet ya, pisau ya, walaupun itu hanya debu. Baik, kita bersihkan sebisanya aja, ini hanya simulasi ya kawan-kawan. Nah, terus kita masukin, boleh kita masukin dulu atau begini aja juga cepet kan. Nah, dikelilingin aja seperti ini tuh, silikon oil ya ini ya. Nah, sambil diputar-putar masukinnya, jangan dimajuin gini, kadang dia bisa nyangkut. Kalau kita main majuin dia bisa nyangkut nih tuh, sambil diputar gini bisa masuknya, jangan terlalu ditekan gitu. Nah, baru setelah masuk kita balikin pernya ke sini, kita masukin ke spring guide, kita tarik pelan-pelan kawan-kawan. Lubang ini harus sampai masuk ke spring guide dulu, jangan dipaksa-paksa, santai-santai aja. Nah, setelah seperti ini kan kalian lepas aja, masuk, berarti sudah terlumasi, ini sudah aman ya. Terus cara keduanya, cara gampangnya, kalian tanpa lepaskan piston, kokang aja seperti ini. Nah, saat sudah dikokang, kalian majuin nozzle-nya. Oke. Terus kalian condongin ke bawah seperti ini, kalian kasih. Baik ya.
Kalian biarkan dulu silikon oilnya turun, terus kalian majuin gini, kalian maju mundurkan sebentar, sekali, 2 kali atau 3 kali. Sudah seperti itu kalian tembakkan. Kadang kalau dia kebanyakan dia akan nyembur sedikit gitu. Oke, itu cara perawatan bagian piston agar tidak gampang rusak dan terkikis ya kawan-kawan. Itu wajib ya, ini semuanya yang saya beberkan ini untuk perawatan wajibnya, sangat wajib, tidak boleh tidak ya kawan-kawan. Baik, selanjutnya poin keempat. Oke, poin keempat yang juga harus kalian cek berkala ya, secara berkala. Dalam arti itu tidak sering, tapi saat kalian pergantian membersihkan silikon oil yang di poin ketiga tadi, yang harus kalian cek itu bagian-bagian kunci seperti ini. Ini saya memberikan kunci plat seperti ini, saya lem agar menambah umurnya, agar saat dia menghantam itu dia tidak gampang mekar ini. Karena baut chamber ini hanya menahan di bawah aja nih, dua sisi dia. Sedangkan di atas ini lepas, hanya ngandelin cantolan bodi bawaan doang yang plastik, dia nggak bakal kuat. Makanya saya lem seperti ini. Begitu juga dengan piston dan housingnya ini saya berikan plat agar dia menambah keawetan unit ya. Jadi tinggal kalian rawat baik-baik. Jika ada plat-plat ini ya yang lepas atau dia cowak sedikit seperti itu, kalian segera lem ya. Kalian segera lem lagi. Cara lemnya, jangan kalian langsung saat seperti ini kalian langsung tetesin lem, kalian rekatin, itu nggak boleh ya kawan-kawan. Apalagi masih ada silikon oilnya, misalnya ada silikon oil kalian tetesin lem, terus kalian dengan harapan langsung melekat, itu nggak bisa. Itu malah jadi tebel karena nggak kelem. Kalian pasain lem tebel, nanti akhirnya rusak ya. Harus dibersihkan dulu, dikeringin dulu dari apapun, debu, air, atau silikon oil terutama, karena di sini bagian silikon oil semua. Harus dibersihkan dulu sampai kering. Terus sisa lem yang sebelumnya itu kalian amplas atau kalian cutter ya. Kalian amplas, kalian cutter, kalian kikis seperti apa. Pokoknya intinya hilangin dulu bekas lem lamanya, baru kalian lem lagi ya dengan sempurna. Sampai dia kering banget, baru kalian operasikan unitnya ya. Jangan sebelum kering kalian sudah nggak sabar langsung main operasikan aja. Terus bagian ini juga jarang kejadian, tapi pernah juga kejadian gitu di unit saya. Nah, kenapa saya sekarang membuat sistem cakar? Karena agar lebih awet pastinya kan. Nah, ini juga apalagi nggak pakai sistem cakar seperti ini. Nanti karena ini selalu terlumasi, lama-lama si lem ini akan terkikis ya kawan-kawan. Nah, nanti kalau dia kebuka seperti itu, seperti tadi, kikis dulu lem lamanya, bersihin dulu sampai kering, dibuang lem lamanya, baru kalian lem dengan sempurna. Posisi kering, tanpa debu, tanpa air, tanpa silikon oil ya. Harus kering banget. Setelah dia sempurna, amplaslah sedikit-sedikit, tetesin lagi lemnya secara tipis sampai kering, amplas lagi sampai dia rata. Kira-kira sudah sampai kuat, baru kalian kasih pelumas lagi ya kawan-kawan. Semuanya harus dirawat ya. Tidak ada unit yang tanpa kalian rawat itu bisa awet. Saya hanya berusaha memperkuat unit semaksimal mungkin, anti patah, anti jebol. Tapi kalau kalian tidak rawat ya pasti kerusakannya di sini-sini aja. Karena ini kalian tinggal perawatan aja sebenarnya, oke? Poin kelima. Nah, nanti ada waktunya itu di bagian serset aus ya kawan-kawan. Ada waktunya. Di bagian serset dia bakal aus. Saat serset itu aus ya, cara pertama yang kalian bisa lakuin adalah di bagian spring guard ini, di bagian dalemannya ini, kalian bisa lilitin isolasi tipis aja sampai kira-kira si per ini tidak kendor lagi. Kalau ini kan masih kendor karena masih baru ya. Kalau saya lilitin sekarang dia malah nggak bisa lepas cantolannya. Jadi kalau dia sudah aus di bagian serset, kalian bisa lapisin isolasi di sini sampai pernya ini saat masuk dia kenceng gitu, rapet, nggak goyang-goyang. Kalau ini kan masih goyang karena ini masih baru kan.
Nah, saat dia sudah aus, kalian lilit bagian sininya sampai pernya pas, sudah pas sekali. Nanti kalian langsung coba itu 90% kejadian seperti itu nanti bakal terjadi, dan saat kalian lakukan itu dia akan kembali nyantol dengan sempurna, kawan-kawan. Baik. Nah, nanti saat sudah seperti itu, kalau bisa si bagian plat serset ini nanti lama-lama kan bisa habis juga kan. Seperti gear sering ke gesek dia habis lapisan platnya. Bisa kalian ganti itu dengan cara kalian lepas plat sebelumnya ya. Kalian lepas plat sebelumnya, terus nanti kalian amplas dulu. Kalian amplas dulu ya. Kalian amplas sampai hilang lem lamanya, baru kalian lapisin dengan plat baru. Kenapa seperti itu? Agar ukuran presisi ini, ukuran aslinya ini tidak ketinggian, tidak kerendahan, agar kinerjanya bisa tetap maksimal. Kalau kalian main asal-asal lem, timpel lem, itu saya jamin nggak akan presisi, karena untuk bagian-bagian di sini ini semuanya harus presisi ya kawan-kawan. Harus presisi, sangat presisi. Kalau kalian main asal lem, dia bakal jadi rusak malah jatuhnya. Baik, kalian harus bisa merawat unit dengan baik agar unit itu bisa awet dan tidak rusak-rusak, kawan ya. Jadi tidak ada unit yang tanpa perawatan itu bakal awet, pasti harus ada perawatan. Nah, disitulah 5 poin perawatan wajib yang harus kalian lakukan. Saat kalian sudah melakukan itu, saya jamin 100% unit kalian akan awet. Karena di body kalian sudah tidak perlu ragu lagi dengan Gatot Kaca versi 2, sudah nggak ada cerita ini jebol-jebol patah di spring gate apa segala. Tinggal kalian perawatan aja ya, terutama unit buatan saya, tinggal perawatan aja. Kalau kalian lakukan 5 poin itu secara berkala, selalu diperhatikan, insya Allah kalian punya unit itu selalu maksimal kinerjanya. Oke, terima kasih. Salam dari gua, Nevos Tactical. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Cas.